Yo 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 yo, what's up man, welcome back with me Kupix Gaming. Selamat datang di video terbaru kita guys ya. Kali ini kita nggak akan main game, tapi kita akan ngebahas ending dari manga atau komik Attack on Titan atau Shingeki no Kyojin guys ya. Jadi bagi kalian yang belum nonton, belum baca komiknya, kalau kalian nggak mau kena spoiler, mending kalian tutup boy videonya, karena ini kita akan ngebahas ending ya guys ya. Udah literally ini chapter terakhir coy. Bagi kalian yang belum nonton Attack on Titan, gua saranin wajib banget guys ya, karena ini menurut gua ini yang terbaik sih ya. Karena semuanya ada di sini. Nanti gue ceritain dah kelebihan-kelebihan Attack on Titan yang bikin anime ini masterpiece ya guys ya. Kalau untuk kisi-kisinya sih pokoknya keren. Kalau kalian belum nonton Attack on Titan, kalian wajib nonton, karena di sini ada yang namanya plot twist, ada action gitu kan. Terus ada apa lagi guys ya? Wah banyak dah, seru banget dah, dramanya dapat banget. Pokoknya seru dah guys dah, main strategi-strategi gitu. Pasti kalau remaja-remaja cowok pasti suka lah. Kalian yang belum nonton Attack on Titan, pokoknya kalian nonton dulu dah, baru kalian nonton video ini, kan ini ngebahas chapter akhirnya guys. Oke, kenapa gue bikin chapter akhir pembahasan? Karena banyak yang ini coy ya, banyak yang nggak suka ya, banyak yang kecewa gitu sama endingnya Hajime Isayama gitu boy. Aneh gue juga, tapi nggak apa-apa sih, nama orang penilaiannya beda-beda gitu. Kalau gue jujur aja, gue cukup puas dengan endingnya, puas gue. Paling ada beberapa yang miss dikit gitu kan. Nanti akan kita bahas pokoknya satu persatu, bisa jadi panjang sih guys ini videonya ya. Langsung aja ya, kita akan ngebahas di sini obrolannya Mikasa, obrolannya Armin sama Eren ini cai. Ya kan, jadi di sini banyak yang kecewa karena udah tertebak ya, dimana di sini Armin nanya, emang bener lu sengaja bikin kita semua ngebunuh lu biar kita dianggap pahlawan? Terus kata Eren dia benar gitu. Jadi kayak Eren sengaja lah jadi orang jahat di sini guys ya. Ini banyak yang kecewa di sini nih. Ada aja Jaegerist kali yang kecewa ya. Nggak tahu kenapa, mungkin karena gampang ketebak ceritanya. Karena menurut gue epic banget guys ya. Kan 137 itu epic banget coy. Di situ Jean berubah kalau nggak salah jadi Titan gitu kan. Terus Connie, terus Gaby pada berubah jadi Titan. Itu wah gila, mind blowing banget cok. Wah gila sih itu. Hajime Isayama nggak bisa ditebak kalau pikirannya. Tapi guys 138 139 itu sangat mudah tertebak gitu sama fans-fansnya gitu. Dimana fans-fansnya udah bikin ngarang-ngarang sendiri gitu kan. 138 Mikasa udah megang palanya Eren, itu kan udah banyak ya, jauh sebelum manganya rilis itu chapternya udah banyak gambarnya Mikasa megang palanya Eren. Gue sering lihat di IG. Tadinya gue mikir juga nggak mungkin endingnya begini. Hajime Isayama tidak mudah gitu orangnya untuk apa ya, kayak fans bikin teori-teori terus langsung sama gitu ternyata sama Hajime gitu. Gue nggak percaya, soalnya Hajime tuh suka mata-matain teori orang gitu coy. Ternyata sama gitu kan, bener dibunuh sama Mikasa gitu kan. Waduh, udah ditebas gitu boy, dicipok lagi palanya si Eren. Terus di chapter 139 lagi banyak yang nebak juga kalau Eren itu ini hanyalah actingannya Eren gitu kan, biar dianggap pahlawan teman-temannya. Ini banyak yang kecewa juga di sini boy. Jadi gue akan bahas ini guys ya. Kenapa ya nih si Eren sengaja ngerambling gitu coy. Rambling itu kan bener-bener apa guys ya, ngeratain coy, genocide gitu. Eren itu membunuh 80% umat manusia, disisain cuma 20% doang, termasuk yang ada di Pulau Paradis gitu. Jadi banyak yang kecewa, apa gitu maksudnya Eren sampai segitunya biar temen-temennya dianggap pahlawan itu doang, terus dia ngancurin seluruh umat manusia. Nggak semudah itu cok, pemikirannya tuh tidak sesimpel itu. Eren pun, gue salah satu orang yang nggak setuju juga sama rambling. Jujur, gue nggak setuju sama rambling. Tapi itu mau nggak mau dilakuin sama Eren guys. Mau nggak mau, karena apa? Dunia itu udah deklarasi perang, udah deklarasi war, mau membumi hanguskan Paradis. Apa coba maksudnya? Kan Paradis lagi anteng-anteng ini. Kita tarik lagi dah ke awal nih, Paradis lagi anteng-anteng. Tiba-tiba ditendang boy sama si Bertholdt gitu kan. Sama armor Titan, sama armor kolosal, ditendang dindingnya Eren. Dia kan lagi hidup tenang loh itu raja. Kan raja udah bilang, gue kabur ya. Ini kan gue banyak dosa nih. Si Paradis, gue banyak dosa. Oke, gue dulu banyak dosa. Gue pakai Titan, gue dulu ngebantai dunia lah, ngejaga-jaga dunia. Oke. Sekarang gue merasa bersalah, gue bangun tembok, jangan ganggu gue. Gue hidup bahagia di tembok, gue lupain ingatan penduduk warga gue. Udah, di luar banyak Titan dikirim-kirimin dari Marley. Tapi masalahnya kenapa ditendang? Kenapa mau ngerebut founding Titan? Itu yang jadi masalah. Yang mulai sebenarnya ini teh si Marley gitu. Malah kalau setelah gue bahas lagi sama temen gue nggak tahu bener apa enggak ya guys ya, karena gue nggak review Attack on Titan lagi gitu. Tapi kayaknya bener sih, seinget gue setelah jebol dindingnya baru founding Titan baru direbut sama bapaknya Eren, sama Grisa.
Jadi itu baru direbut coy. Jadi gue kira si Marley kenapa ke Paradis alasannya karena Founding Titan udah direbut dari kerajaan. Oke, kalau itu masih sedikit masuk akal lah. Karena si Marley takut kan kalau Founding Titan di tangannya nggak bener, nanti bisa jadi bahaya, bisa jadi rambling gitu. Itu alasan yang masuk akal lah. Oke, kenapa si Bertholdt, Annie, dan lain-lain masuk gitu kan, menyusup. Tapi gue nggak tahu bener atau nggak, coba kalian nanti komen di bawah. Tapi kayaknya plotnya Grisha udah ditendang duluan tuh tembok, baru Grisha ngerebut kekuatan Founding Titan guys. Jadi menurut gue itu nggak logis banget sih. Apa tujuannya gitu Marley? Mau nambah kekuatan Titan gitu? Mau apa? Mau nguasain dunia anjing? Gak jelas banget gitu boy. Jadi orang udah hidup tenang-tenang dibantai gitu. Kalau emang bener kayak gitu ya, wah kacau sih emang si Marley sih. Wajar gitu Marley menurut gue. Karena dia yang mulai peperangan gitu. Apalagi setelah itu ada deklarasi perang gitu kan. Ya udah di PBB gitu lah kan, konferensi bangsa-bangsa gitu. Udah deklarasi perang, di situ Eren udah kecewa banget karena emang udah tahu hasil akhirnya di mana seluruh dunia udah bersatu bakal membumi hanguskan Paradis karena itu adalah negeri iblis. Negeri iblis yang orang-orangnya bisa berubah jadi Titan, coy. Itu sih fucked up banget ya, kayak mau nggak mau guys. Sekarang gini, banyak yang bilang, Pek harusnya Eren gak usah pakai rambling, Pek harusnya Eren tuh bisa diplomasi sama negara luar atau si Paradis ini ya, bisa diplomasi. Udah coy di PBB. Itu udah ada perwakilannya dari Survey Corps, udah ada Eren dan kawan-kawan semua udah pada datang kan, Hange gitu. Tapi fix kan dunia tetap aja kagak mau gitu, tetap membulatkan tekad untuk membumi hanguskan Paradis. Sekarang kalau misalnya Eren tidak melakukan rambling, ya kan, sudah pasti dihancurkan dong, sudah pasti Paradis dihancurkan, fix sama seluruh dunia. Bayangin boy, lu kalau misalnya di Indonesia ya kan, lu sebagai warga negara Indonesia tahu negara lu bakal dihancurin, lu bakal berbuat apa coy? Emang lu pasrah? Mungkin ada orang yang pasrah. Oh yaudah dah karena dosa gue banyak ya udah gue pasrah. Tapi kan Eren nggak gitu boy. Nggak ada hubungannya, itu mungkin dosa ada kakek-kakek buyut gue, tapi sekarang nggak ada hubungannya sama gue pengen bebas. Eren kan, kalian tahu lah karakter Eren tuh dari kecil dia pengen kebebasan gitu guys. Jadi Eren tuh pengen bebas gitu, susah banget gitu kayaknya bebas. Titan udah dibantai, lawannya manusia di seberang pulau gitu kan, kampret banget gitu. Sekarang ada yang bilang lagi, oke, gertak aja dulu Pek si Eren, harusnya Eren dan kawan-kawan gertak dulu. Kalau misalkan dunia luar berani benar-benar nyerang ya kan, bawa pasukan yang banyak sekelebatan gitu kan buat ngancurin Paradise, baru di situ perang, nunggu musuhnya nyerang dulu baru kita serang balik gitu. Bisa tuh katanya kayak gitu juga. Tapi menurut gue nggak bisa juga guys, karena kalau kayak gitu Eren ketahuan rencananya, karena kan Eren maunya diem-diem, rencana rambling ini nggak ada yang tahu. Kalau misalnya dia sengaja belak-belakan ngomong sama Zeke rencana rambling, pasti ditolak mentah-mentah, karena si Zeke maunya rencana mandul, mau dimandulin seluruh pulau Eldia gitu kan, seluruh Paradise itu tolol juga anjing. Percuma misalnya, oke, rencana Zeke deh kita turutin, misalnya rencana Zeke mandul gitu, seluruh warga Eldia Paradise mandul. Nanti berapa tahun kemudian udah pada tua warganya gitu kan, nggak ada generasi baru gitu. Pas udah berapa tahun, 50, 10, 100 tahun, habis juga Paradis. Nggak suka juga Eren gitu, apalagi sebagai kayak nasionalis lah ya, wajar lah Eren tinggal di situ ya kan, bangsanya, negaranya, wajar lah bertahan. Menurut gue sih Eren coy, wajar banget itu sebagai manusia dia bertahan, diserang gitu kan, nggak jelas. Makanya menurut gue Zeke itu nggak masuk juga gitu kan. Kalau diserang juga pasti bakal mati-mati juga. Itu nggak menyelesaikan masalah dengan cara memandulkan, malah dia pengen hilang dah semuanya dah yang bangsa-bangsa jadi Titan. Kalau gitu pakai aja kekuatan Historia kan raja gitu kan, raja dinding gitu, ada darah kerajaan. Eren tinggal pegang tangannya aja Historia gitu. Nanti kan bakalan keaktif juga rambling kalau negara luar nyerang, dia berdua gitu ngedep gitu kan, pakai Titan itu, pakai 800.000 kolosal Titan yang ada. Nggak bisa juga, dia nggak mau ngorbanin Historia guys. Karena kalau nggak salah Zeki aja kekirim ke dunia pet ya, habis itu dia keluar nggak ngerti juga sih gua kenapa. Pokoknya Eren sayang banget lah sama teman-temannya, termasuk Historia, dia nggak mau ngorbanin teman-temannya. Pokoknya dia pengen teman-temannya hidup lama gitu kan. Walaupun kesannya jahat sih ya, tapi menurut gua nggak gitu. Kesannya jahat karena dia ngebantai 80% umat manusia demi teman-temannya, padahal nggak juga. Sebenarnya tujuan Eren itu guys, dia pengen ngabisin Titan, dia pengen matiin semua Titan. Udah itu doang menurut gua tujuan Eren. Dan apapun akan dia lakukan guys, untuk tujuannya dia itu, biar Titan semua pada habis. Kan dari episode 1 dia udah bilang sendiri kan, gua akan membunuh semua Titan. Itu kan tujuan Eren dari episode 1 season 1, kan itu tujuan Eren. Dan sekarang caranya, satu-satunya cara begini, dia harus meyakinkan Ymir untuk memutuskan kutukan Titan. Jadi biar Ymir dan turunannya tidak bisa
ada Titan lagi gitu. Jadi dia harus meyakinkan Ymir lah intinya lah. Ya walaupun banyak pengorbanan 80% terlebih. Dia mau nggak mau harus rambling. Karena kalau tidak rambling, perbedaan kekuatan Paradis sama seluruh dunia itu ketimpang jauh guys ya. Paradis sudah ketinggalan 100 tahun dari teknologi segala macam. Populasi kalah jauh. Pokoknya kalah lah semuanya. Kalau Eren nggak melakukan rambling guys ya, itu gampang banget Paradis dimatiin coy. Paradis gampang banget dimatiin. Tapi dengan Eren ngerambling itu jadi seri. Kekuatan dunia sama Paradis itu jadi seri. Itu yang Eren pengen lakukan tuh itu. Jadi kalau lu mau perang jangan kayak gitu boy, nggak adil gitu kali maksud Eren ya. Lu kalau mau perang ya udah. Ini lu sama kekuatan lu semuanya, baru lu perang. Gue nggak tahu udah siapa yang menang di antara lu berdua. Lu mau bantai-bantaian mau apa, gue nggak peduli kayak gitu guys. Tujuan Eren ngerambling itu sebenarnya jahat sih kesannya, tapi mau gimana guys ya. Banyak alasan yang bisa gue defend buat kenapa alasannya si Eren mau nggak mau ngelakuin rambling itu guys. Walaupun sekali lagi gue nggak setuju sama rambling ya, tapi itulah tolol anjing. Ngapain pakai perang-perang gitu kan? Kesel banget gue. Deklarasi perang tolol gitu anjing. Bukannya ngobrol diplomasi apa segala macem. Nggak ada hubungannya, masih aja rasis gitu boy. Ini kalau menurut gua ya Eldia ini, Paradis ini mirip sama Nazi sih guys. Karena Nazi kan dulu gitu ya, Nazi Jerman dulu ngebantai Yahudi, ngebantai banyak lah pokoknya negara-negara dijajah-jajahin. Akhirnya sekarang setiap orang katanya kalau ketemu warga Jerman dikatain, "Woi Nazi." Itu mirip sama si ini sih, Eren dan kawan-kawan. Makanya Eren Jaegernya dari bahasa Jerman gitu. Itu ya ada juga lah di kehidupan nyata intinya kayak gitu guys. Sampai si Armin juga kaget ya kan, 80% dunia coy dihabisin sama rambling. Gokil. Nah nih sekarang kita akan ngebahas Ymir. Nah nih Ymir nih, tolol pek Ymir pek. Masa dia jatuh cinta sama raja gitu, padahal dia udah lidahnya dipotong, keluarganya udah dimatiin ya kan, bapak maknya kampung halamannya dibakar. Dia malah jatuh cinta sama raja, padahal dia punya kekuatan Titan gitu kan. Masuk ke dalam puun, dapet kekuatan Titan dari cacing, gede banget segede-gede gaban, malah balik jadi ke raja gitu, jadi budak. Harusnya dia punya kekuatan itu dibantai sih ini rajanya guys ya. Ya kayak gitulah pokoknya lah. Istilahnya si Ymir nih otak semuanya jadi tolol nih gara-gara dia nih, gara-gara dia masuk ke pohon. Dia masuk ke pohon gak apa-apa lah kalau punya kekuatan Titan, at least lu bantai lah ini raja nih, karena kan dia dulu ngebantai kampung lu gitu kan. Apa udah karena udah terlalu lama jadi budak gitu. Tapi kata Eren alasannya memang agak aneh si Ymir nih jatuh cinta sama si raja. Anjir agak-agak aneh sih guys ya. Ini masih ada debat di antara para fans Attack on Titan. Oke, ini sekali lagi gue bukannya wibu. Gue nggak tahu lah, kalian terserah lah mau nganggap gue wibu apa enggak. Tapi gue nggak banyak nonton anime jujur aja. Jadi ya udah, gue hanya yang gue tahu aja guys ya. Kalau nggak tahu kalian kita diskusiin aja di bawah coy. Lo obok-obok aja si komen tuh di bawah. Jadi si ini jatuh cinta kan gitu kan. Kenapa kok bisa jatuh cinta? Ternyata pas gue searching lagi, ternyata itu ada yang namanya Stockholm Syndrome Ymir. Dimana Stockholm Syndrome itu si ceweknya, gue nggak tahu ini berlaku kepada cewek atau cowok, pokoknya ketika dia dijadiin budak ya kan, ketika dia disiksa, dia malah cinta sama orang yang menyiksa dia. Aneh, tolol, tapi ada, nyata. Itu namanya Stockholm Syndrome, dan itu yang dialami oleh Ymir gitu boy. Jadi Ymir tuh jatuh cinta sama raja gitu kan. Dia berharap dianggap sama raja, dibaikin sama raja. Makanya sampai punya anak kan, gak apa-apa dah gue punya anak dari raja, walaupun raja banyak selire gitu. Dia berharap raja tuh cinta balik sama dia dan dia dibebaskan dari keterbudakannya gitu guys. Tapi ternyata enggak. Dia tetap dianggap sebagai budak terus sampai si Ymir mati. Padahal kan terakhir Ymir tuh mengorbankan nyawanya dia demi raja ya kan. Ternyata tetap aja rajanya nganggap dia budak gitu. Jadi di situ Ymir sedih banget. Udah berkorban segininya gua, udah jadi alat lu gitu kan. Gue udah ngebantai seluruh musuh-musuh lu demi lu, tapi lu masih nggak mencintai gue, masih nggak ngebebasin gue. Jadi Ymir di situ sedih lah. Itulah kenapa Ymir jadi berada di dunia pet lah katanya gitu. Jadi dia antara cinta dan sedih ya guys ya. Sedihnya itu dia nggak dibebasin, cintanya kayaknya mah tetap cinta guys. Soalnya dia mengikuti semua kemauan raja kan. Maunya raja kekuatan Titan akan terus turun temurun. Jangan sampai lu mati kekuatan Titan nggak turun temurun, turunin ke anak lu. Kayak gitulah maunya lah, turun-turun terus. Akhirnya diturutin kan sama Ymir. Itu apalagi kalau bukan cinta gitu kan. Dibangunin tembok 800.000 kolosal Titan, itu apalagi kalau bukan cinta. Kesian banget sih sebenernya nih Ymir Fritz ini. Pesan moralnya jangan ditiru ya, goblok anjing ini Stockholm Syndrome. Nah menurut gua di sini Ymir udah mencapai tahap dimana dia sudah kuat dengan prinsipnya guys. Prinsip dia ini udah
bucin banget gue coy gitu. Ibaratnya si Emir ya kalau bisa ngomong, ini gue udah bucin banget. Ini prinsip gue udah paling keren ini. Prinsip gue udah paling wah gitu. Lu gak ada yang bisa kan bucin kayak gue gitu. Padahal gue udah dianggap budak, udah dianggap apa. Gue masih jatuh cinta coy sama Raja gitu. Gue masih masih terus nurutin Raja sampai sekarang. Masih ada Titan terus gitu. Kesannya sih emang goblok gitu kan. Walaupun gue udah mengorbankan banyak nyawa dari turunan-turunan gua gitu kan, tapi gua bucin, bodo amat, inilah yang terbaik. Apa lu mau bacot? Inilah gua yang terbaik gitu. Makanya di sini dia memilih Mikasa, guys. Si Ymirnya memilih Mikasa gitu. Mungkin dia pengen ngetes kali ya. Sebenarnya apakah Mikasa sama kayak gua jadi bucinnya cowoknya, karena kan Mikasa sebenarnya sama aja kan, dia budaknya Eren gitu, kurang lebih ya, karena dia kan ngelindungin Eren mulu gitu kan, take care Eren mulu, pokoknya Eren pokoknya dikit-dikit lah gitulah. Nah ini kurang lebih mirip lah ya, tapi walaupun gak dijadiin budak banget sih kayak Ymir sih gitu. Nah di sini kayaknya dia pengen lihat gitu, si Mikasa bisa nggak sih dia kayak melebihi ininya dia guys ya, melebihi prinsipnya si Ymir gitu. Bisa nggak sih, ada nggak sih prinsip yang lebih keren lagi? Ternyata Mikasa nunjukin itu sama Eren. Dua-duanya mereka berkorbannya di mana? Mikasa di sini berani ngebunuh orang yang dicintai gitu demi kebebasan umat manusia, mau nggak mau anjir. Terus si Eren juga berkorban juga, karena Eren kan di sini harus acting ya kan, selama dia di season 4 ini ya kan, Arc Marley dia acting gitu, pura-pura jadi kuat padahal cengeng gitu. Jadi dua-duanya udah saling berkorban gitu, dan akhirnya di situ si Ymir akhirnya kayak terharu lah. Oh ternyata ini toh cinta yang sesungguhnya gitu kan. Ternyata kayaknya gue salah deh, cinta gue kayaknya nggak harus gini juga sama Raja. Makanya karena dia ngelihat Mikasa ngebunuh Eren, makanya di situ langsung hilang kutukan Titan guys. Semua udah nggak ada kekuatan Titan karena Ymir di situ udah kalah prinsipnya. Jadi di sini yang pengen Eren serang itu prinsipnya Ymir. Eren pengen nunjukin, Ymir lu tuh salah, cinta tuh nggak kayak gitu nih, gue tunjukin sama Mikasa. Come on Mikasa, gitulah pokoknya lah. Sedih banget. Sebenarnya ini dalam banget coy kalau lu pikirin gitu. Ini dalam banget coy. Pesan moralnya tuh dalam parah gitu boy. Nah ini juga akan menjelaskan plot hole ya, plot hole di mana kok cacingnya tiba-tiba hilang pek, ya kan? Cacingnya OP banget loh, ngeluarin asap di chapter 137, seluruh warga, subjek Ymir, turunan Ymir berubah jadi Titan gara-gara cacing itu. Menurut gua cacing itu hidup membutuhkan inang. Ini akan jadi perdebatan dari gua ya. Karena pertama, cacing itu hanya bisa hidup di air. Oke? Terbukti dari si Ymir pas jatuh ke itu kan ada pohon. Ya kan dia masuk ke dalam pohon itu, ternyata ada danau di dalam pohon itu, ada kayak genangan air, nggak tahu danau, nggak tahu apa, nggak tahu kobak, nggak tahu empang, ya pokoknya semacam itulah. Dia jatuh di situ, baru kan punggungnya dimasukin sama tuh cacing, baru dia berubah jadi Titan. Itu artinya bisa dijadiin argumen kalau cacing itu hanya bisa hidup di air. Itu pertama, cacing itu hanya bisa hidup di air. Sedangkan lokasi perang terakhir itu ada di kayak padang pasir gitu. Yaitu cacing itu aja udah bersyukur banget anjing masih bisa bertahan hidup anjing di situ. Itu udah bersyukur banget gitu. Terlebih dia membutuhkan inang kan, tadinya kan dia hanya cacing biasa gitu boy. Yang ada di danau di dalam pohon itu, di empang, dia hanya cacing biasa di empang. Tapi ketika dia mempunyai inang bernama Ymir, ya kan akhirnya dia bisa gitu jadi kekuatan Titan. Di sini kalau Ymir udah nggak mau jadi inang gimana? Bisa jadi apa tuh cacing? Ya sekarang si Ymir udah nggak mau, udah mutusin kekuatan Titan gara-gara dia terharu ngeliat perjuangannya, pengorbanannya Eren sama Mikasa. Terus Erennya juga udah mati. Sekarang inangnya di mana nih cacing? Kagak ada inang kan? Ya udah mati lah, udah habis semua kekuatan Titan. Itulah tujuannya Eren guys, dari awal sampai akhir. Gila, emang nih anime kompleks banget, ngentot. Ini menurut gua anime terbaik sih guys, parah, kompleks banget, pesan moralnya juga banyak banget anjing. Oke, jadi di sini kita lanjutin lagi ya panelnya. Oke, kita akan langsung ke panelnya Bertholdt. Yoi, jadi di masa lalu gitu kan, Eren waktu zamannya kecil, sosokan Eren nanya sama si Reiner, kenapa lu ngebunuh emak gua? Kenapa Titan ngebunuh emak gua? Gitu kan, sosokan jadi korban gitu. Padahal ternyata dia yang mengendalikan Smiley Titan atau Titan Dina untuk menghiraukan Bertholdt. Ya kan, menghiraukan Bertholdt dan memakan emaknya Eren. Ini yang banyak fans AOT kecewa. Ini masih bisa gue argumen juga, makanya gue pengen bikinin konten gitu. Banyak yang bisa diargumenin ini coy. Bukannya maksud yang gue ngebela Eren ya. Gue juga sebenarnya kalau dilihat nggak dipikirin lagi gitu guys, nggak diresapin lagi. Salah Eren. Kok dia mengarahkan si Titan Dina ke arah maknya, kejam banget ya Eren nih.
gitu. Harusnya dia biarin aja makan si Berthold gitu, jangan makan emaknya sendiri, boy. Kejam banget lah Eren lah, jadi anak durhaka banget. Tapi kalau dipikirin lagi, mau tidak mau guys. Sekarang kita if lagi ya, jika Smiley Titan atau Titan Dina memakan Berthold, ya kan, berarti kan Dina akan berubah jadi manusia lagi kan, jadi Titan Shifter. Terus apa yang akan dilakukan oleh Dina, gue tanya? Apa yang dilakukan oleh Dina? Apakah Dina mempunyai IQ 300 seperti Armin? Nggak juga. Dia kan cuma bininya Grisha doang. Apa yang bisa dilakukan dengan kekuatan Colossal Titan? Ya jauh lebih baik Armin. Menurut Eren, at least menurut Eren seperti itu. Karena Armin ini kan, ya itu dia, semuanya berkat Armin lah, banyak coy. Armin tuh jenius banget ya kan. Semua kasus banyak terpecahkan gara-gara Armin gitu. Armin ini juga yang akan menyelamatkan umat manusia gitu coy. Jadi Armin bakal jadi ya itu dia kan yang terakhir tuh perang Colossal Titan Eren sama Armin adu tonjok. Ya kalau Titannya Dina, ya kan kalau Dina jadi kolosal ya langsung bergeser gitu takdirnya. Terus ada ini lagi, ada argumen lagi. Oh berarti Eren budak takdir dong. Ya kan udah tahu takdirnya seperti ini, ya kan? Dia bakal rambling, bakal dibunuh sama teman-temannya. Terus Eren berusaha mempertahankan takdir itu. Oh berarti Eren adalah budak yang sebenarnya, sosokan dia ngata-ngatain orang budak, padahal dia sendiri adalah budak yang paling besar. Ini sih kembali lagi ke awal sih guys, jawaban gua adalah sebenarnya Eren bukannya budak, dia mempunyai banyak pilihan sebenarnya. Ketika dia udah bisa ngeliat masa depan dan masa lalu ya, ketika dia nyium tangannya Historia, dia kan bisa ngeliat masa depan jauh banget, ngeliat masa lalu juga. Jadi pusing lah di situ, udah depresi parah dia. Intinya udah, yang awal tadi jawaban gua, Eren itu pengen membantai semua Titan. Udah, intinya itu. Apapun akan dia lakukan, all the cost. Dan kalau misalnya Dina memakan Berthold, oke, Dina berubah jadi manusia lagi. Terus mungkin Dina baru berubah jadi manusia, mungkin dibantai juga sama Titan lain guys. Karena itu kan benar-benar ditendang, ya kan, umat manusia lagi lemah-lemahnya. Yang jaga itu apa namanya, tentara-tentara mabok yang nggak bisa ngelawan para Titan. Eren aja kagak berani kan itu. Si siapa namanya, Hames nggak berani kan. Buy one sama satu Titan gitu. Istilahnya udah susah lah boy. Dina makan, Dina berubah jadi Titan, terus tahu-tahu dimakan sama Titan lain. Ya udah kemana-mana lah ceritanya, nggak jelas jadinya boy. Dan serba salah juga guys. Sekarang gini, kalau Dina memakan Berthold, apakah emaknya Eren akan selamat? Enggak juga. Lu lihat kondisi emaknya Eren itu ada di tumpukan kayu, ya kan, di rumahnya yang susah banget. Kayak Eren sama Mikasa aja berdua nggak bisa. Hames pun datang tolol banget, kebanyakan mabok, goblok, idiot, bukan nolongin emaknya, malah berusaha buy one sama Smiley Titan. Kalaupun Carla di situ diselamatin, kakinya udah patah, udah hancur, nggak bisa lari, harus digendong-gendong jadi beban. Sekarang kalau Smiley Titan makan Berthold, apakah emaknya Eren bakal selamat? Nggak juga. Mati juga di situ. Udah susah boy. 99% mati. Udah kakinya ketindihan kayu, udah hancur. Walaupun dia sedih juga nggak mau mati. Itu dia. Terus argumen lagi yang pengen gue sampaikan, kalau misalkan Eren nggak mengarahkan Smiley Titan gitu ke arah emaknya, dia nggak bakal punya dendam yang sangat gila kepada Titan guys. Ya lu bayangin aja ya, kayak misalnya emaknya ya mati, tapi bukan mati sama Titan, mati ketindihan doang gitu. Apakah dia mempunyai dendam yang sangat besar kepada Titan? Nggak juga. Kan penyebab dia dendam banget pengen ngebunuh semua Titan apa? Karena emaknya dibunuh di depan matanya dia, dimakan sama Titan loh. Wah itu sih alasan Eren. Jadi banyak alasan Eren menurut gua kenapa dia melakukan ini dan itu gitu. Kalau kita pikirkan tuh, kita semua nggak mau ngambil takdir itu, tapi Eren mau nggak mau juga. Emang itu yang terbaik boy. Memang itu yang terbaik gitu ya guys ya. Jadi ini udah kejawab lah ya. Jadi udah terjawab sebenarnya. Eren bukannya kejam membiarkan emaknya mati sama Titan Dina. Enggak, bukannya kejam. Memang harus seperti itu ya Armin. Ya begini. Makanya Armin akhirnya ini juga ya, tetap dengerin Eren, tetap lanjutin kecerdasannya dia sama kayak gua. Dia mengerti yoi alasannya Eren dibalik ini semua gitu coy. Ya jadi ini dibawa lah ya ke dunia pet. Ini keren banget. Ini yang bikin Attack on Titan masterpiece guys. Ini yang bikin Attack on Titan masterpiece. Banyak sih sebenarnya kalau dijelasin. Pertama ini karena adanya dunia pet anjay. Semua pada ketemuan ya kan. Turunan-turunan Ymir pada ketemuan di situ anjir. Ngobrol-ngobrol, ngentot-ngentot, nyepong-nyepong, nggak jelas lah pokoknya. Oke, di situ
Ada dunia pet itu keren banget, konsep dunia pet itu keren. Terus ada yang namanya mengetahui masa depan dan masa lalu di Attack Titan, ya kan, kekuatan Attack Titan. Maka Eren bisa mempengaruhi bapaknya kan, bisa ke masa lalu tuh, bisa ke masa depan juga, tahu masa depan kayak gimana karena adanya Attack Titan itu guys. Gitu, makanya si Eren Kruger tiba-tiba ngomong demi menyelamatkan Armin dan Mikasa. Itu mungkin Eren sebelahnya lagi bisikin demi menyelamatkan Armin dan Mikasa gitu. Jadi itulah kerennya Attack Titan. Ada masa depan, masa lalu, itu keren banget cok. Konsep di satu anime, manga, atau apapun film itu ada yang namanya masa depan, masa lalu tuh keren banget. Time traveling tuh keren banget. Keren. Terus ada yang namanya lupa ingatan. Di sini kan Eren kan suka ngobrol sama Armin, habis itu ingatannya dilupain. Nah pas Eren mati baru dia tahu tuh semua ingatan tujuan Eren yang sesungguhnya. Itu keren banget anjing. Bisa ngelupain ingatan gitu, cok. Gila. Sama kayak raja gitu ya. Oke, jadi dia jalan di sini. Oke, jadi sekarang akan ngebahas Mikasa. Oke, Eren ditonjok, mampus anjing, jelek banget mukanya, guys. Ditonjok, pokoknya Armin karena nanya kan kondisi Mikasa gimana anjing, tonjok bak gitu. Ya udahlah kata Armin, entar juga Mikasa dapet gitu cowok lain gitu. Ternyata Eren nggak mau di sini. Eren bucin anjing. Gue nggak mau. Gue pengennya Mikasa tuh cuma cinta sama gue. Gue nggak pengen dia sama cowok lain. Bahkan setelah gue pengen mati, gue pengen dia tetap menjaga. Gue pengen dia tetap menjaga gue di hatinya untuk waktu yang lama. Langsung ada banyak yang kecewa di sini ya kan. Fans Attack on Titan apa-apaan nih Eren nih. Iya kan? Di chapter-chapter sebelumnya udah kayak iblis, anak dajal, toto cengeng, bucin di sini sama Mikasa. Boy, gue jawab nih di sini ya. Gue jawab di sini. Eren cengeng. Oke. Eren cengeng itu dari season 1, Bro. Season 1, season 2, season 3 Eren tuh cengeng, nangis mulu. Emaknya dimakan, nangis. Terus apa lagi ya momen? Banyak deh nangis deh. Pas Hermes dimakan di season 2, nangis dia, nggak bisa ngapa-ngapain. Nangis season 3 kalau nggak salah nangis. Terus mau dikorbanin sama Historia, nangis. Eren tuh cengeng sebenarnya. Ini sifat alamiah Eren tuh nangis, dan dia hanya berpura-pura sok cool, sok jadi villain, sok jadi iblis. Dia hanya berpura-pura. Emang salah? Nggak juga menurut gua. Kok pada kecewa gitu? Kecuali memang itu yang dari dulu Eren ya, mungkin dari season 1 Eren udah ke iblis, tiba-tiba berubah jadi cengeng gini. Boleh fandom pada kecewa. Kok tiba-tiba berubah sifatnya, boleh. Tapi enggak kan. Dari season 1, season 2, season 3 tetap aja Eren dari dulu teh cengeng. Dan tentang perasaan dia kepada Mikasa, gila lu boy, kejam banget lu. Banyak yang bilang, apa nih Eren gak melakukan hints, gak ada adegan romance sama sekali sama Mikasa. Banyak kan sebenarnya. Yang pas udah dikerubutin sama Titan, yang pas si Hermes mati ketemu Smiling Titan lagi kan, itu momen romance banget anjing di detik-detik kematian dia berdua gitu kan. Itu udah Mikasa sampai nangis, sudah pasrah dia berdua mati. Totonya Dina tepak kena ya kan sama tangannya Eren, langsung Titan koordinatnya langsung pada muncul, dikerubutin di situ Rainer. Itu kan sebenarnya itu momen romance juga gitu. Dan itu adalah hal yang normal guys, ya manusiawi guys. Cowok jatuh cinta sama cewek, bukan itu hal yang normal. Kecuali teh homo anjing, goblok, gue gak setuju anjing. Gue bakal ngamuk-ngamuk sama Bang Haji, tolol kenapa Eren gue jadi homo, gak demen sama Mikasa. Tapi ternyata tuh dia demen, dia tuh tsundere gitu. Dia demen tapi dia gengsi mengakui sukanya dia. Dia nggak mau ketahuan kalau dia suka sama Mikasa. Makanya dia pernah nanya kan sama Mikasa, sebenarnya lu menganggap gue nih apa sih? Kalau nggak salah jawaban Mikasa sebagai saudara deh kalau nggak salah. Makanya di situ Eren kecewa gitu kan. Makanya Eren selalu teriak-teriak, gue bukan adik lu, gue bukan saudara lu, gue bukan adik lu. Itu sebenarnya di balik itu semua hatinya Eren tuh pengen dia dianggap sebagai pria. Cintai gue sebagai orang lain, jangan sayangi gue sebagai keluarga lu, sayangi gue sebagai cowok lain gitu. Karena gue pengen lu jadi pasangan gue, anjing. Deep banget, cok. Ya bayangin aja, cok, kayak nih cewek ya Mikasa, cantik gitu kan. Terus ditolongin sama Eren lah kecil, das. Terus selama rentan waktu itu Mikasa yang kebalikan yang akan nolongin Eren terus karena jiwa Ackerman-nya udah keluar gitu. Bayangin aja lu setiap hari ya kan ditolongin sama cewek yang cantik, cok. Kayak dia tuh benar-benar peduli banget sama lu, apa-apa lu yang diutamain. Lu nggak baper, hebat anjing, lu nggak baper, hebat, manusiawi anjing. Ini Eren begini, manusiawi. Gila, malah menurut gue nih salut sih gue anjir. Baru ketebak semua plot twistnya anjir di chapter akhir. Makanya ini sebenarnya guys, Attack on Titan ini endingnya ada semua. Ini yang bikin keren, ini yang bikin gue salut lagi sama Hajime. Di sini ada good ending, ada bad ending, ada sad ending, semuanya ada pokoknya. Plot twist ending juga ada. Semuanya ada. Ini masterpiece banget anjing. Hajime lu makan apa sih ngentot?
Keren banget, Cok. Anjing, Cok, bikin cerita kayak gini, Cok. Wajar ya, jadi ya Eren jatuh cinta sama Mikasa dan dia saking cintanya dia nggak pengen Mikasa ke orang lain gitu kan. Walaupun sebenarnya ada saingannya Jean, tapi Eren kan tahu Mikasa nggak bakal demen sama Jean. Jadi apa sih, lu bukan saingan gua bangsat gitu. Dan dia sengaja gitu guys ya. Makanya di anime udah ada kan, dia sengaja gitu. Dia bilang, "Gue benci sama lu Mikasa, gue benci." Dia sengaja ngomong itu. Karena biar Mikasa tuh ada kebencian di hatinya, akhirnya Mikasa bisa ngebunuh Eren. Dan akhirnya apa? Kembali lagi biar tujuan Eren membasmi semua Titan, semuanya berjalan sesuai rencana Eren gitu. Kayak gitulah guys ya, sedih banget sih. Sedih banget. Nah, di sini juga ya kan, ya Eren gak mau mati, dia pengen sama teman-temannya, tapi mau gimana lagi gitu, boy. Gak ada jalan lagi. Di sini Eren sedih, coy, harus berkorban, coy. Ini sebenarnya Eren berkorban loh kayak gini loh. Walaupun caranya dengan genocide sih, anjing juga sih, tapi dia berkorban juga gitu kan. Pada akhirnya dia yang berkorban, dia yang jadi ininya, anti-hero-nya di sini, jadi villain-nya dia. Sampai Armin bilang, kayaknya ada jalan lain deh, ayo kita cari jalan lain. Enggak sih, enggak, udah nggak ada jalan lain kata Eren ya, udah nggak bisa dimaafin juga sama umat manusia. Terus ditanya sama si Armin, kenapa sih lu ngelakuin ini semua gitu? Dan di sini Eren ngejawab, gue nggak tahu ngelakuin ini, gue nggak tahu kenapa ngelakuin ini semua, tapi ya gue pengen aja gitu. Ini jawaban yang banyak kecewa juga para fans Attack on Titan. Ternyata karena ini cuk gitu. Karena pengen doang. Ini Eren bebas gitu, terus lu bebas, lu bisa genocide gitu. Ya kembali lagi, gue nggak setuju masih genocide, tapi mau nggak mau harus ada genocide biar Titan itu menghilang dari seluruh muka bumi. Nggak ada jalan lain. Coba kalian komen, ada nggak jalan lain selain bikin Ymir terpanah, bikin Ymir terharu? Ya kan, dengan prinsip orang lain. Ada nggak cara biar Ymir lepasin kutukan? Kalau bukan dengan cara rambling dan akhirnya Mikasa ngebunuh Eren. Ada nggak cara lain? Coba kalian komen di bawah guys. Dan pesannya juga kalian harus tulis juga, karena ini pesannya banyak coy. Anime itu setiap apapun film, karena gue filmmaker juga ya. Gue bikin film pendek, gue bikin video klip. Kita tuh sebagai pembuat film pasti semua pengen bercerita, bahkan novel gitu. Penulis kah bikin film itu sebenarnya ada hal yang ingin diceritakan. Ini yang pengen diceritakan sama Hajime Isayama. Apalagi di sini ada pesan moralnya banyak gitu. Jadi karena Eren bebas dari kecil, Eren udah dibebasin sama bapaknya, bebas apapun yang mau lakukan Eren gitu. Jadi intinya karena dibebasin lah. Jadi udah waktunya dihapus ingatannya, dan akhirnya Armin berterima kasih, akhirnya pelukan, dan ya akhirnya sadar seperti inilah segala macam. Oke, kita akan lanjut ya guys. Oke, di sini udah sadar, Armin bangun, udah sedih banget. Di sini Mikasa juga udah sedih banget, udah tahu ya kan. Ternyata di chapter sebelumnya kalau nggak salah yang dia ngobrol apa gitu, itu ternyata udah obrolan itu ya, yang dihapus ingatannya sama Eren. Itu keren banget anjing. Keren banget cok konsepnya cok. Di sini udah pada senang seluruh dunia, udah nggak ada Titan lagi. Gabi cantik juga ya, tapi bocil sih dia, kampret. Oke, ke bawah lagi. Ini Pik ini cantik banget anjing Pik. Wah, cantik banget cok emang cok. Ini Attack on Titan cok. Ya kan, Ani juga cantik, Mikasa juga cantik, semua lah cantik semua. Sweet, Hangi juga cantik. Gue kalau dibilang ininya siapa ya, wibunya ada tuh. Apa waifunya siapa? Sweet dah, pada gambreng yang kalah buat gue dah enggak apa-apa, saking OP-nya semua anjir, cantik semua anjing. Historia cantik gitu. Ya di sini dia sedih ya. Levi mungkin semua dikasih ingatan juga mungkin sama Eren ngobrol berdua iseng, terus habis itu dilupain ingatannya. Makanya si Connie juga kan dia bilang, "Oh, emak gue bakal dihidupin juga sama si itu." Kan sedih kan di sini. Dasar si bodoh itu, sosokan pengen jadi inian sendiri. Eren, kau sungguh-sungguh pria sejati, kata Reiner. Terus Eren dia bilang ibunya akan jadi manusia lagi. Kurang berkorban apa anjing Eren? Demi teman-temannya anjing. Dan demi paradis ya. Demi paradis, karena negara luar songong, ngajakin perang. Itulah akhirnya beneran diperangin. Lo ngarepin iblis gue tunjukin, kata Eren. Sini Gabi pelukan ya kan, di sini ya Levi. Akhirnya tercapai juga keinginan teman-teman yang udah mati, nggak sia-sia. Di sini Sasha senyum, akhirnya nggak tahu kenapa, mungkin setuju kali ya sama rencananya Eren gitu ya. Oke, gitulah pokoknya lah guys ya. Nah, ini dibawa sama Mikasa biar Eren nggak ketahuan palanya, karena kalau ketahuan sama pasukan Mare dihabisin anjing, diinjak gitu palanya Eren. Makanya mumpung ada palanya doang, oke, gue bawa ke pulau. Nggak tahu nih naik apa, naik ojek apa naik apa guys, Mikasa guys. Balik ke paradis anjing, bawa pala, serem banget. Dark banget anjing. Oke, di sini makanya dibilang Armin akan jadi penyelamat umat manusia. Makanya kan Eren nangis-nangis tuh di season 3, minta Levi suntikin ke Armin biar Armin yang makan Bertholdt, karena Armin yang akan menyelamatkan umat manusia. Nggak sengaja tuh ngomong kayak gitu, mungkin lagi dibisikin tuh sama Eren. Akhirnya bener di sini Armin yang jadi ini. Padahal kan Mikasa yang ngebunuh, tapi Armin lah yang maju. Di sini mulai ketakutan.
Si ini lagi Marley udah mulai pada ketakutan sama Eldian karena takut berubah, tapi nggak ada yang bisa berubah lagi coy, udah hilang gitu. Apa tunjukin buktinya? Si Armin nunjukin lagi. Sama kayak di season 1 nih. Dilepas barang-barangnya, ditunjukin kita nih kalau kita mau ngelawan kita tinggal lawan aja, tinggal berubah jadi titan aja, tapi ternyata kan kita nggak berubah jadi titan gitu. Akhirnya ya udahlah. Nah, ini ada plot hole lagi, anjing, banyak yang kecewa sama anaknya Historia. Ini apa maksudnya nih Hajime nih ngegambar ini bocah jadi hamil gitu, boy. Cewek-cewek cantik gini hamilnya sama Farmer Kun gitu kan. Ngelemparin batu, udah gede dapat Meki Ratu, anjing. Banyak yang kecewa lah. Apa maksudnya nih Hajime nih? Nah, mungkin menurut gua ya, ini adalah simbol anak ini sudah nggak ada hubungannya. Jadi ini kematian Eren, berarti kan Eren mati, anak Historia lahir kan, udah time skip 3 tahun. Anak Historia lahir, ini adalah simbol sih, simbol kelahiran generasi baru, di mana Eren tuh tidak setuju dengan rencananya Zeke, di mana rencananya Zeke pengen, ya tadi lagi yang gua udah bilang di awal video, dia pengen mandulin seluruh rakyat Eldia biar nggak bisa punya anak. Eren nggak setuju dengan rencana itu, makanya ini kayaknya gambaran aja kalau rencana Eren yang sukses, bukan rencana Zeke gitu guys ya. Jadi kayak the next generation lah, ngentot ini Farmer Kun, harusnya gua nih yang nikah sama Historia, anjing, nikah sama ratu gitu kan. Dan akhirnya seluruh dunia jadi susah parah ya kan, parah banget anjing, parah, susah parah, pincang parah gara-gara dia ratain sama Eren. Ini satu-satunya yang bisa gue temukan guys ya, rada aneh dari pemikiran Hajime Sayama, dimana ketika Eren mengaktifkan Rumbling dan menghancurkan 80% umat manusia. Wah gila, berarti seluruh dunia tuh. Gila, Colossal Titan udah ke seluruh dunia. Sedangkan kalau kita lihat mapnya aja guys, jadi kan ini dunia Attack on Titan ya. Ini kan kecil banget ini kecil banget cowok. Walaupun ada 800.000 Colossal Titan, sekarang dia udah ngebojokin Marley aja, nggak tahu ya posisinya di sini. Posisinya Marley yang terakhir banget itu, Benteng Salta ada di sini apa di sini, gue nggak tahu lah ya. Pokoknya antara di sini dah, di antara sini apa sini. Kan berarti kan Titan baru jalan ke sini dong. Nah, ini hancur dari mana sama Titan yang sisanya segini? Ini yang jadi pertanyaan gue kepada Bang Haji. Kemana? Masa Titan udah ngelengkapin aja cepet banget jalannya. Terus kalaupun jalan ke sini kan harusnya bareng kan, kayak buletan yang menyebar gitu kan. Kalau Colossal Titan menyebar kan gitu. Kalau ini oke lah hancur lah. Oke lah hancur, yang selingkaran ini oke lah hancur. Tapi sisanya yang ini hancur dari mana? Berarti ini manusia masih lengkap di sini, masih aman gitu kan. Cuma mendengarkan berita doang ada kiamat di Timur Tengah, anjir. Itu sih plot hole yang gue bisa bikin kecewa sama Hajime. Itu coba kalian bisa jelaskan guys, dari mana Colossal Titan bisa ngebantai manusia-manusia di sini, sedangkan benteng pertahanan umat manusia aja di sini. Apa manusia belum ada di sini? Belum ada manusia nih, hijau-hijau nih. Mungkin bisa jadi belum ada manusia di sini, anjing tolol, belum ada manusia, goblok. Oke, jadi di sini banyak yang kecewa kan, di sini Eren nggak ada hasilnya, akhirnya Eren Rumbling pak, akhirnya perang-perang juga. Ya itu sebenarnya pesannya yang ingin disampaikan sama Hajime, bahwa manusia tuh, lu kalau nggak saling diplomasi ya lu bakal perang terus. Kalau nggak lu yang mati, musuh lu yang mati. Itu makanya Hajime menyampaikan diplomasi lah gitu kan. Makanya si Marco kan bilang tuh di season 1, itu sedih banget, itu pesan moralnya anjing di Attack on Titan. Marco bilang, bahkan kita belum ngobrol dulu kan, ketahuan tuh Reiner sama Bertolt. Harusnya kita ngobrol dulu. Baru di season 4 situ Hange dan kawan-kawan koalisi. Iya, koalisinya Marley sama Eldia baru di situ pada ngobrol, baru saling maafin kan, goblok. Harusnya ngobrol dari awal teh. Gitu kan. Tapi kalau Eren ngobrol udah nggak bisa kayaknya, guys. Udah nggak ada jalan lain anjing. Emang udah dunia memilih perang, ya udah perang gitu. Lu yang mati apa gue yang mati. Udah hidup tanpa Titan, cantik banget, pik ngentat. Ya ini udah Levi udah ke London, berarti udah diterima sama seluruh dunia ya. Berarti ya Eldia udah diterima karena udah nggak ada Titan lagi, udah nggak perlu rasis lagi lah boy. Nggak ada tuh rasis itu cowok. Oh iya, di sini jadi ini ya, jadi wakil ini, koalisi ini jadi wakil, bakal nyeritain ke seluruh dunia bahwa kita udah bersatu, Marley sama Eldia udah nggak ada perang lagi, udah boy, nggak usah takut, kita damai seluruh dunia. Kalau mau perang lagi juga lu harus mulihin diri sendiri dulu selama 50 tahun, jadi aman. Dan ya di sini Mikasa udah dikuburin Eren. Ini katanya tulisannya yang tersayang ya. Ini juga plot hole juga nih di sini nih. Kenapa Mikasa dulu malu-malu malah nganggap saudara, goblok. Ditanya sama Eren tinggal jawab aja dong. Kamu menganggapku apa? Sebagai pria. Wah, udah ngentot itu malamnya anjing. Malah itu nganggapnya sebagai saudara, goblok Mikasa. Samanya aja. Actionnya sih dia bucin gitu. Pas ditanya, ini sundere, goblok. Cantik banget ya Mikasa ya, di ponytail gini anjing. Harusnya ponytailnya terus rambutnya nggak usah rambut pendek anjing. Cantikan begini anjir. Sedih guys. Nah ini katanya Eren reinkarnasi jadi burung ya. Ini sesuai kepercayaan lah ya. Pokoknya intinya nih katanya tulisannya yang tersayang lah. Yang tersayang Eren mati tahun sekian gitu.
Kira Eren, ya udah pokoknya itulah. Apalagi ya video ya, udah kelar, udah sampai sini doang. Apalagi argumen-argumen, udah kelar kan. Kalau masalah reinkarnasi ini tergantung kepercayaan. Kalau lo percaya sama reinkarnasi, berarti Eren jadi burung. Kalau nggak percaya, udah itu burung gabut doang. Oke, jadi itu aja guys. Mungkin gua ada salah kata juga, mungkin gua ada salah argumen juga, karena gua masih pengetahuan ya, karena mungkin pengetahuan gua masih kecil tentang Attack on Titan. Gua nggak review lagi. Kalian bisa ini correct me if I wrong gitu kan. Kalian bisa koreksi gua, kalian komen di bawah salah gua di mana. Argumen gue bisa kalian balas juga biar seru. Ini mungkin argumen gue masih bisa dibalas lagi sama kalian. Ini yang gue tunggu, ya kan? Jadi itu aja sih. Pokoknya semoga kalian terhibur lah. Oke, sampai jumpa bro. Di video selanjutnya kita akan kembali lagi kepada Kopek Gaming. Sampai jumpa di video selanjutnya. Goodbye motherfucker.